Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa sudah masuk awal November. Mari kita menengok ke belakang dan belajar menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita akan amazed dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dari Januari sampai akhir Oktober dan kita masuk di dalam bulan November. Kita berdoa senantiasa kiranya bulan ini Tuhan penuhi dengan berkat dan rahmat dari Tuhan. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan ini di channel pelayanan YouTube His Pater Ministry. Saya berdoa kiranya renungan-renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan bersama-sama meneruskan pembacaan perundungan kita tentang doa, dan hari ini kita akan membahas doa Hizkia, yaitu kita ambil subtema mujizat dari Tuhan. Kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan. Mari kita sama-sama lihat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, Raja pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang kelima. "Baliklah, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Dan yang ketujuh, kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia." Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" 9. Saya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara demikian membaca firman Tuhan. Saudara, waktu membaca kisah ini kita melihat ada sebuah mujizat terjadi dalam hidup Raja Hizkia. Dia sakit dan dia disembuhkan. Saudara, bicara mengenai mujizat kesembuhan, saya rasa kita semua pernah berdoa dan mungkin mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kalau kita yang sudah pernah berdoa, kita berdoa buat orang-orang yang sedang sakit, mungkin orang-orang yang sudah sekarat dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah setelah kita berdoa mereka sembuh atau mereka malah tetap sakit dan meninggal dunia pada akhirnya? Dan masih adakah mujizat dari Tuhan? Saudara, kalau membaca kisah ini rasanya enak sekali hidup Hizkia. Dia sudah mau mati, dia berdoa, dia sembuh. Bahkan yang lebih menakjubkan adalah usianya diperpanjang. Bagaimana kalau kita terapkan prinsip ini di dalam hidup sekarang ini? Kita bisa merasa begini, kok yang terjadi banyak yang malah nggak sembuh, malah sampai meninggal dunia. Saudara, hati-hati dengan copy paste firman Tuhan. Kita harus belajar baik-baik konteksnya dan maksud pesan itu apa, khususnya kepada individu-individu tersebut apa. Saudara sekalian, siapakah Raja Hizkia? Ya, Hizkia adalah anak daripada Raja Ahaz. Waktu usia 25 tahun dia menjadi raja dan dia memerintah selama 29 tahun. Dan yang menarik, Alkitab mencatat yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya bacakan 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga. Yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Yang percaya kepada Tuhan oleh Israel dan semua raja-raja yang Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Yang berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Karena juga ia pergi berperang, ia beruntung, memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Seorang yang saleh luar biasa. Apa yang terjadi dengan Raja Hizkia, saudara? Dia sakit. Dia jatuh sakit. Tidak disebut di sini apa penyakitnya, hanya disebutkan sakit dan sudah hampir mati. Dia baru saja selesai berperang dengan Raja Sanherib, Raja Asyur, kemudian muncul masalah lain, masalah penyakit. Catat di sini, 2 Raja 20 ayat 1,
Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Tahu Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Saudara, Hizkia sakit dan dicatat di sini dia hampir mati, saudara. Dan vonisnya adalah engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Saudara, apa reaksinya Raja Hizkia? Apa reaksi kita jikalau orang yang kita kasihi divonis dokter, kamu punya hidup paling 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, dan seterusnya. Atau kita divonis oleh dokter, kamu tidak akan tahan lama, kamu akan segera mati. Apa reaksi kita, saudara? Hizkia berdoa. Sama seperti kita, dia berdoa. Raja-Raja 20 ayat yang kedua dan ketiga. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, saudara. Saya percaya dalam situasi-situasi sakit penyakit pun yang sulit, baik kita kena ataupun orang yang kita kasih kena sakit, kita pun akan berdoa, bukan? Sama seperti Hizkia, kita pun berdoa. Saudara, tahun lalu di bulan Juli kami pergi keluar kota. Kami pergi keluar kota, pagi hari kami ditelepon oleh orang di rumah bahwa papi mertua kami pingsan. Saudara, itu satu hal yang sangat mengejutkan karena malamnya kita baru teleponan dan it's okay, tidak ada masalah. Waktu kita ingin turun sarapan, kita sama-sama berkumpul, kita berdoa. Sama seperti orang-orang lain, kita berdoa. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kini Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kesadaran untuk papi mertua pada waktu itu. Sama seperti Hizkia, dia pun berdoa. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ingatlah aku, sembuhkanlah aku. Dia menangis dengan sangat. Saudara, sama seperti kita semua, kita pun semua berdoa. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tuhan menjawab doa Hizkia. Tuhan menjawab doa Raja Hizkia. Raja-Raja 20 ayat yang keempat sampai yang ketujuh saya tampilkan di sini. Saudara, bukan cuma dia disembuhkan oleh Tuhan, tetapi usianya diperpanjang 15 tahun. Bagaimana dengan kita, saudara? Mengapa kita berdoa kita tidak sembuh? Orang yang kita kasih tidak sembuh bahkan sampai meninggal dunia. Lanjutkan sharing saya tadi, saudara. Setelah kami berdoa dengan sungguh-sungguh sambil kita menangis, concern sekali karena tidak bisa langsung terbang pulang. Kita turun ke bawah menuju ke tempat sarapan. Baru turun dari lift, saudara, telepon kedua masuk kepada istri saya dan menyampaikan bahwa papi mertua sudah dipanggil Tuhan. Saudara, hanya hitungan menit saja, langsung seolah-olah kita merasa, kok Tuhan tidak jawab doa kita sih? Kok Tuhan kayaknya nggak adil sih? Tuhan kenapa nggak? Susah banget sih bikin papi mertua sadar, kemudian kami bisa bersama-sama dengan dia saat kita pulang ke Jakarta kembali. Kenapa tidak? Itu terjadi. Papi mertua meninggal dunia. Saudara, mengapa enak sekali Raja Hizkia? Kita bisa menuding Tuhan, Tuhan kok nggak adil sih? Kok dalam story Hizkia Tuhan bisa berubah sih? Mana mujizat buat kami? Kenapa buat Hizkia luar biasa? Bukan cuma sembuh, Tuhan perpanjang 15 tahun, saudara. Kita sama-sama membahas doa dan pengalaman Raja Hizkia ini, saudara. Doa Hizkia itu menyatakan kesalehannya bukan pamer, tetapi memohon belas kasihan Tuhan. Karena kenapa? Dia belum punya keturunan, saudara. Masih banyak hal lain yang dia mau kerjakan, dan di perjanjian lama ada pemahaman baru, pemahaman bahwa umur panjang diberikan kepada orang saleh. Sudah lihat Amsal 9, 10-12. Tetapi umur pendek merupakan hukuman dari Allah atas dosa. Lihat Ayub 22 ayat 15-16. Sehingga pada waktu itu concern Hizkia adalah, Tuhan tolong berbelas kasihanlah kepadaku. Saudara, apa jawaban Tuhan? Ya. Saudara, seolah-olah Tuhan berubah. Ya. Coba kita pikirkan begini. Apakah Tuhan betul-betul mengubah pikirannya? Jikalau Tuhan bisa berubah, saudara, ada 4 kekhawatiran kita. Yang pertama berarti Tuhan tidak yakin apa yang dia harus lakukan. Dan doa kita itu mendorong Tuhan, meyakinkan Tuhan. Yang kedua, kekhawatiran kita adalah Tuhan hanya menunggu saja apa yang terjadi, baru dia bisa take action, menyesuaikan. Yang ketiga, kekhawatiran kita adalah Tuhan nggak terlalu peduli dengan kita. Dia biarkan saja kita memutuskan mau A atau B dan sebagainya. Dan yang keempat, saudara, yang celaka adalah Tuhan lakukan kesalahan. Dan untung manusia mengoreksi. Ya kan? Bayangkan jika kita punya Tuhan seperti itu. Maukah Tuhan sudah punya Tuhan seperti itu? Saudara, itu satu hal yang sangat keliru sekali. Kenapa? Karena 1 Samuel 15:29. Sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Ia bukan manusia yang harus menyesal. Mazmur 33 ayat 11. Tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Dan rancangan hatinya turun-temurun. Ulangan 32 ayat keempat. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Nah, segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Inilah Allah yang kita sembah, kita kenal. Dalam diri tidak ada kecurangan, tidak ada perubahan. Oh, baru sadar. Tidak. Dia sudah punya ketetapan dalam kehendak Allah yang luar biasa itu.
Lalu bagaimana dengan memahami pengalaman Raja Hizkia? Ya, saudara, satu tema yang besar yang kita perlu renungkan adalah Allah berdaulat. Allah berdaulat. Yesaya 46 ayat ke-10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Allah berdaulat. Saudara, kedaulatan itu adalah milik Allah sepenuhnya. Usia manusia ditetapkan oleh Allah. Ayat 14 ayat yang kelima. Ya, kita lihat coba ayat di sini. Usia manusia ditetapkan oleh Allah. Dalam kedaulatan Allah, saudara, kita memahami usia Hizkia itu waktu meninggal adalah umur 54 tahun. 54 tahun. Ini yang Tuhan tetapkan. Allah memakai doa pada waktu itu seolah-olah mengubah event. Allah memakai doa mengubah event, termasuk menambah usia Hizkia intervensi khusus. Tetapi sebetulnya usia memang ditetapkan oleh Tuhan mati di usia 54 tahun. Saudara lihat ada satu hal yang indah terjadi waktu kita memahami bahwa usia memang di tangan Tuhan. Kita nggak pernah tahu itu kedaulatan Allah. Yang kedua, saudara, kedaulatan Allah bercakup dengan doa yang dikabulkan. Itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, itu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita harus berdoa sesuai dengan rencananya. Doa yang Tuhan kabulkan, doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya waktu Hizkia berdoa dan Tuhan kabulkan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Karena rencana kekal Allah menetapkan dia akan mati di usia 54 tahun, saudara. Dan dalam kedaulatan Allah juga, yang ketiga, Hizkia akan punya keturunan, punya anak, yaitu Manasye. 3 tahun kemudian, dalam masa perpanjangan itulah dia punya anak. Saudara lihat, Matius 1 ayat 9-10, silsilah Tuhan Yesus. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, memperanakan Yosia, dan seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Berarti, sudah dalam penetapan Allah, Hizkia akan punya keturunan dan dia akan menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus. Itu hal yang harus terjadi dan harus digenapi untuk terjadi. Saudara, yang terakhir dalam kedaulatan Allah, Allah lah yang menggerakkan hati Hizkia untuk berdoa. Allah menguji iman Hizkia. Saudara, sesekali sometimes bisa terjadi Allah menguji iman kita. Allah sudah tahu keputusannya apa. Sakit sembuhkah? Sakit matikah? Tapi Allah mengizinkan kita mengalami anugerah dan menguji iman kita di dalam berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia dikerahkan Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, sekalian apa kesimpulan dari semua yang sudah kita sampaikan di atas tadi? Satu fakta bahwa Hizkia itu berdoa di tengah-tengah sakitnya dan dijawab oleh Tuhan. Di sebuah dorongan bagi kita untuk berdoa supaya kita dipulihkan dari sakit penyakit secara fisik. Pemahaman bahwa apa? Semua hal itu ada dalam kedaulatan Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, saudara yang mendoakan orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Saya percaya mujizat masih ada. Sebagaimana Tuhan inginkan itu terjadi dalam diri Hizkia, itu pun bisa terjadi dalam hidup kita jikalau Tuhan inginkan, Tuhan hendak itu terjadi. Mujizat masih ada. Tetaplah terus berdoa. Nikmati relasi dengan Tuhan di saat kita berdoa, kemudian mengalami pergumulan-pergumulan jadi sembuh, atau saat kita berdoa, kemudian Tuhan panggil kita pulang. Dalam periode waktu yang singkat itu, nikmatilah pengalaman bersama dengan Tuhan. Dengan satu kesadaran bahwa hidup di tanganmu, hidupku dalam kedaulatanmu sepenuhnya. Terus sekalian, jikalau Anda mendengar renungan ini dan sedang sakit secara fisik, tetaplah berdoa. Percayalah Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Anda. Kedaulatannya itu akan terjadi. Baik engkau sembuh, engkau pulih saat ini, engkau pulih sebulan lagi melalui perantaraan medis, ataupun engkau tidak pulih dan Tuhan panggil pulang. Nikmatilah waktu bersama dengan Tuhan. Tetaplah relasi dengan Tuhan. Tetaplah terus berdoa. Saudara-saudara, sebagai seorang pendoa-pendoa, orang yang mendoakan orang sakit, bukan hebat kuasa kita mendoakan orang sakit, tapi Tuhan memakai kita menjadi alatnya untuk mendoakan orang sakit. Masalah sakit atau sembuh, hidup atau mati, di tangan Tuhan. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengisi hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan satu pemahaman bahwa Tuhan, kalau Allah yang berdaulat dalam hidupku, hidupku ada dalam tanganmu. Terus sekalian, kiranya renungan ini menjadi kekuatan buat kita. Tetap terus berdoa. Seperti Raja Hizkia berdoa, mujizat masih ada. Terus berdoa, percaya bahwa kedaulatan milik Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati.
Amin.